Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan 1 Tawarik 10 ayat 13. Sebelum merenungkan, marilah kita mengambil satu teduh terlebih dahulu. Bapa yang bertata di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Ya Aba, ya Bapa, yang mengasihi semua umat manusia. Terpujilah Engkau yang maha adil. Terpujilah Engkau yang maha tahu. Terpujilah Engkau yang maha agung. Terpujilah Engkau yang maha tinggi. Terpujilah Engkau yang maha berfirman semua yang jadi. Padamulah kami ucap syukur dan berdoa, karena Engkau adalah Tuhan Allah yang maha kudus, kudus, kudus. Pagi ini ya Bapa, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami senantiasa mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan Tuhanlah yang memegang kami dan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati Bapa di surga. Kami tahu kami orang-orang berdosa, kadangkala terjerumus dan kadangkala menyakiti hati Bapa di surga. Kami orang-orang yang berdosa, kiranya kemurahan hati Tuhan memberkati kami, menuntun kami ke jalan-Mu yang benar, dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus sepanjang hari ini. Berkatilah pekerjaan kami dan kesehatan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 1 Tawarik ayat 10 ya, ayat 13 ya. Demikianlah Saul mati karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, sebab ia tidak memelihara firman Tuhan dan juga bertanya kepada arwah untuk meminta petunjuk. Ya saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita orang-orang percaya setidaknya kita taat dan setia membaca firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuk ketidaksetiaan Saul adalah ketidaktaatan. Kita diberi 3 contoh yang jelas. Pertama, Saul merampas salah satu hak prerogatif imam. Dia diberitahu untuk menunggu 7 hari di Gilgal hingga Samuel tiba untuk mempersembahkan kurban. Tapi setelah lewat seminggu dan Samuel belum muncul, Saul bertindak sendiri. Dia mengajukan banyak alasan, tapi Samuel berkata kepadanya, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu." 1 Samuel 13 ayat 12-13. Dosa Saul adalah campuran ketidaksabaran, kesombongan, pelanggaran, dan ketidaktaatan. Kedua, Saul gagal membasmi bangsa Amalek. Dia diperintahkan Allah untuk memusnahkan bangsa Amalek yang menyerang Israel ketika baru saja keluar dari Mesir. Tapi Saul melindungi Agab, raja Amalek, bersama ternak terbaiknya. Ketika Samuel menegurnya, Saul menyalahkan tentaranya dan menambahkan bahwa mereka melakukan itu karena hendak mengorbankannya bagi Tuhan. Samuel menjawab dengan kata-kata yang patut diingat. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22 ya. Ya, kita orang-orang beriman bersabarlah menunggu kedatangan Tuhan, karena bersabar itu adalah iman kita dalam Kristus, dan harus kita perhatikan ya, mendengarkanlah yang baik
yaitu kita mendengarkan firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat kita yang ketiga, Saul meminta nasihat pemanggil arwah. Hukum Musa melarang segala bentuk ilmu gaib yang mencoba berhubungan dengan arwah. Imamat 19 ayat 31, Ulangan 18 ayat 9-14. Di awal pemerintahannya Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh pelamar. 1 Samuel 28 ayat 3. Jadi Saul telah melanggar hukum Allah dan ketetapannya sendiri. Saul adalah contoh dari bahaya ketidaktaatan karena dia menolak perintah Tuhan. Tuhan menolak dia sebagai raja atas Israel. 1 Samuel 15 ayat 26. Tidak mengherankan jika Tuhan mencari seorang berkenan di hatinya. 1 Samuel 13 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ya. Marilah kita orang-orang percaya dan beriman tetap setia di dalam Tuhan, tetap membaca firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bersabar menunggu, dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan tergenapi. Kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Marilah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kita yang baik. Kita berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin.